Bayangkan ini tahun 1908, belum ada streaming YouTube maupun streaming lainnya. Tetapi sudah ada film animasi yakni Phantasmagoria, sebuah karya dari Perancis oleh Emile Cole. Film ini bisa dibilang sebagai salah satu kartun pertama. Inti film tersebut adalah tentang manusia lidi yang terus bergerak dan bertemu benda-benda ajaib yang bisa berubah seenaknya. Awalnya film ini dibuka dengan pemandangan tangan asli si pembuat yakni Emile Cole yang lagi menggambar tokoh utama tepat di depan kamera. Lanjut muncul lagi tambahan-tambahan karakter seperti badut, seorang pria, wanita dengan topi bulu yang super besar, dan orang kuat. Kenapa sih namanya Phantasmagoria? Judul keren ini diambil dari bahasa Perancis, yakni semacam proyektor kuno atau lentera ajaib yang lagi hits di era tahun abad ke-19an yang pertengahan. Film ini penuh dengan transformasi bentuk, dan kabarnya film ini adalah sebuah penghormatan untuk gerakan seni incoherence yang saat itu sudah mulai dilupakan. Cole membuat film singkat ini itu pada Februari sampai Mei tahun 1908. Meskipun sekitar cuma 2 menit, ia menggunakan 700 bingkai gambar. Tiap gambarnya dipajang 2 kali, makanya total durasinya pendek sekali. Felix the Cat, bintang animasi pertama dunia, salah satu ikon kartun paling legendaris dari era film bisu, yakni Felix the Cat. Dia adalah kucing hitam antropomorfik dengan ciri khas badan yang pastinya hitam, legam, mata putih besar dan senyum yang lebar, dikombinasikan dengan alur cerita yang surreal dan aneh. Felix langsung menjadi karakter kartun pertama yang paling terkenal pada masanya. Siapa sih penciptanya? Nah, bagian yang nggak pusing nih. Sampai sekarang asal-usul Felix itu masih jadi perdebatan hangat. Ada yang bilang dia diciptakan oleh kartunis atau pengusaha film Australia, yakni Pat Sullivan. Tapi ada juga yang bersikeras kalau animator dibaliknya yakni Otto Meisner yang jadi otak dibaliknya. Yang jelas kartun-kartun Felix yang ada di studio Sullivan sukses besar dan jadi fenomena budaya pop. Tapi sayangnya kenapa harus meredup? Di akhir 1920-an, era kartun bersuara datang ketika Mickey Mouse dari Disney muncul dengan suara. Karya bisu Sullivan dan Meisner jadi kelihatan ketinggalan zaman. Awalnya Sullivan ogah-ogahan, namun pada tahun 1929 dia mencoba transisi ke suara. Namun film Felix gagal total dan operasinya berhenti di tahun 1932. Felix sempat comeback pada tahun 1936, namun kejayaannya tidak seperti dulu lagi. Lanjut kita ngomongin masa keemasan kartun. Kurang lebih dari tahun 1928 sampai 1960-an. Sebelum era ini, kartun adalah film bisu, kayak film Charlie Chaplin dan sebagainya. Semua berubah total pada tahun 1928 dengan kedatangan Mickey Mouse dari Disney, si tikus yang berkuping besar. Debutnya di film Steamboat Willie tahun 1928. Itu beneran bikin geger. Setiap langkah, setiap gerakan itu ada audionya atau ada suara yang sinkron dengan pergerakannya. Dan karena itulah film ini menjadi game changer tiba-tiba, karena jadi lebih hidup dan lebih kocak tentunya. Gak cuma suara, gak lama kemudian warna juga ikutan masuk ke dunia animasi. Bayangin, yang tadinya cuma hitam putih sekarang sudah lebih berwarna. Disney lagi-lagi jadi pelopornya, terutama pada episode Flowers and Trees pada tahun 1932 yang jadi kartun pertama berwarna yang dapat Oscar. Lalu muncul studio baru seperti Walt Disney dan Warner Bros. Yang menjadikan itu adalah sebuah saingan yang sehat tentang perkembangan animasi untuk kedepannya. Disney dengan karakternya yang ikonik seperti Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, dan Pluto. Mereka juga membuat film-film yakni Snow White, Pinocchio, dan masih banyak yang lain. Sementara itu, Warner Bros. Datang dengan vibes yang beda banget lewat film Looney Tunes. Mereka menyajikan humor yang slapstick dan dialog yang cerdas, menggunakan selera humor satir
Ada banyak karakter dari Warner Bros seperti Tom and Jerry, Bugs Bunny, dan Daffy Duck, dan lain sebagainya. Persaingan dua raksasa ini menjadikan kita untung karena mereka saling berebut perhatian, inovasi, dan kualitas kartun. Yang jadi kartun menjadi perkembangannya semakin pesat. Kalau kamu harus milih Warner Bros atau Disney, kalau aku sih Marvel. Jadi bisa dibilang masa keemasan kartun itu dari 1928 sampai 1960-an. Ini adalah fondasi dari semua kartun yang kita nikmati sekarang. Dari sana lahir karakter-karakter yang tak lekang oleh waktu, inovasi-inovasi yang mengubah dunia hiburan, dan tentu saja tawa yang tak pernah berhenti. Mungkin itu saja teman-teman kita pembahasan pada materi kali ini. See you next time.